Yang menyebabkan merek kita ditolak oleh DJKI itu kan biasanya karena nama kita mirip dengan merek yang sudah terdaftar gitu ya. Ya. Nah, selain itu ada lagi nggak sih yang menyebabkan merek itu bisa tertolak gitu? Soalnya kebutuhan terhadap daftar merek ini tinggi sekali gitu. Ya, ada aturan yang bisa bikin merek ditolak. Walaupun mereknya tidak mirip dengan merek apapun. Oh gitu? Iya. Bahkan nggak mirip dengan merek apapun? Ya, setelah dicek mereknya nggak mirip sama siapapun. Untuk produk itu, bahkan di semua produk pun, misalkan nggak ada yang daftar nama itu, tapi masih bisa ditolak. Ya, kita ini kan hampir 5 tahun ya berkecimpung di pendaftaran merek ini. Ya. Udah hampir 200 nih, bentar lagi 200 merek ya. Ya. Yang daftar lewat Kebun Desain nih, pakai jasa Kebun Desain. Dan kita kan udah baca aturannya gitu ya, aturan-aturan A sampai Z terkait dengan daftar merek ini. Tapi ketika kita komparasi, kita bandingkan dengan realitanya, kan suka ada anomali-anomali aneh tuh ya. Benar. Nah ini gimana nih? Apakah yang ini termasuk anomali atau apa nih? Atau memang ada aturannya? Ada aturannya kalau ini. Oh, kalau ini ada aturannya. Sebenarnya ada banyak aturannya, tapi kita bahas satu-satu biar banyak videonya. Poin yang satu poin aja nih ya. Ya, satu poin aja. Itu adalah kalau produk teman-teman itu berkaitan dengan menjual hasil perkebunan, hasil pertanian. Nah, jangan pakai nama daerah. Jangan pakai nama daerah. Oke. Misalkan teman-teman punya kebun durian misalkan. Terus teman-teman mau jualan durian nih. Duriannya misalkan dikupasin, terus kan ada tuh dimasukin ke wadah, diplastikin. Di frozen bahkan gitu ya. Di frozen terus nanti dikasih merek. Nah, mereknya ini jangan pakai nama daerah. Oke. Kenapa nih? Karena kemungkinan akan ditolak. Berdasarkan aturan DJKI ini. Misalkan durian Kampung Garut misalkan. Nah itu kemungkinan ditolak karena ketika kita memasukkan nama daerah, tapi produknya itu hasil perkebunan, hasil pertanian, atau hasil sumber daya alam gitu ya. Itu masuknya harus ke indikasi geografis. Indikasi geografis. Iya. Mana pendaftarannya juga bukan merek gitu. Oh gitu? Iya. Bukan merek tapi indikasi geografis. Di mana kita harus izin dulu nih ke Pemda menggunakan nama daerah itu. Harus izin ke Pemda. Harus izin. Oke. Gimana? Aku agak bingung nih ya. Daftar merek. Mau nama pakai tadi Durian Garut. Durian Garut nih ya. Karena kita nanam pohon di Kota Garut, di Kabupaten Garut. Pohon durian berbuah matang mau kita jual. Sekarang dalam bentuk frozen food. Ya, dalam frozen food kayak gitu ya. Buahnya aja nih. Kita labelin dengan Durian Garut. Kita nggak izin nih ke Pemda Garut, daftar aja deh ke DJKI. Ya. Itu nggak boleh. Nggak bisa itu, bakal ditolak gitu. Tapi kalau misalkan jadi bakal ditolak nih. Kalau menurut aturan DJKI. Ditolak. Tapi kalau misalkan dia izin dulu nih ke pemerintahan Garut. Izin dulu ke pemerintahan Garut. Dapat izinnya, itu bisa lolos. Gitu. Jadi mencantumkan mungkin ada berkas tambahan mungkin gitu ya. Ada berkas tambahan. Ini adalah surat dari Bupati Garut yang menyatakan saya boleh menggunakan nama Garut kayak gitu ya. Di label durian ini. Iya, benar. Karena si geografis ini wilayah lah ya, itu kan nama tempat ya Garut atau nama kota-kota lain gitu. Akan menunjukkan kualitas suatu produknya gitu. Misalkan durian Garut, durian Bandung. Wah, ini mah beda nih, durian Garut jadi jenis buah gitu. Nah, itu yang yang mungkin mau dipisahkan tuh itu. Jadi ketika kita menyebutkan nama tempat itu akan menjadi identitas dari buahnya itu gitu. Nah, dan pendaftarannya itu bukan di merek tapi di indikasi geografis namanya istilahnya kalau di DJKI.
Oke. Mungkin ya, ini mah mungkin ya. Mungkin kenapa harus pakai perizinan kayak gitu? Ya. Mungkin itu membawa citra suatu kota mungkin. Ya, benar. Kalau mungkin produknya jelek gitu ya, yang malu kan Kota Garut gitu. Benar. Ya jadi ciri khas suatu kota lah gitu. Jadi ketika produk jadi ciri khas suatu kota, nah ini tuh apa ya? Sangat eksklusif lah. Jadi apa ya, gimana ya cara ngungkapinnya? Iya, jadi ya setiap daerah tuh kan punya kekhasan dan itu menjadi kebanggaan ya. Kebanggaan, benar. Kebanggaan warganya, kebanggaan pemimpinnya gitu kan. Dan kalau produknya yang bernama daerah tersebut jelek, ya yang malu kan warganya gitu kan. Iya, benar. Terus pemimpinnya juga malu gitu ya. Dan itu tadi kota ini jadi apa ya, mempengaruhi kualitas si hasil olahan pertanian gitu. Misalkan karena Garut tanahnya mungkin lebih subur, maka rasanya jadi lebih manis. Sedangkan di kota yang lain misalkan suhunya lebih panas, rasanya misalkan jadi lebih kurang manis gitu. Nah jadi si kualitas produk ini kan dipengaruhi oleh alamnya gitu, bukan hasil olahan si pengusahanya. Iya. Itu. Iya benar. Ya itu ya. Jadi ya ini mah tadi saya mungkin kayak gitu ya. Tapi benar ya. Benar. Oke. Nah yang jadi indikasi geografis itu biasanya olahan pertanian, olahan perkebunan, terus misalkan sumber daya alam, misalkan bikin apa ya, batu bara Sukabumi misalkan. Nah itu juga kan termasuk ke hasil bumi lah, kualitasnya tuh dipengaruhi oleh daerahnya gitu, bukan oleh pengusahanya gitu. Nah itu harus melampirkan izin dari Pemda. Tapi kalau untuk olahan yang bukan hasil alam itu boleh. Oh itu boleh. Itu boleh kalau bukan hasil alam. Oh barusan aja saya kepikiran bagaimana dengan dodol Garut gitu. Nah dodol Garut kan bukan alam. Dodol itu. Iya. Kan buatan apa namanya? Ya dia kan olahan gitu olahan, itu boleh. Batagor Bandung misalkan, boleh gitu. Walaupun misalkan Batagor Bandung ini kan sebenarnya istilah umum ya. Orang-orang udah nggak ada yang mendaftarkan Batagor Bandung sebagai merek lah. Dan orang make istilah Batagor Bandung ini di banyak tukang Batagor gitu. Iya. Iya, boleh tapi kalau itu. Enggak apa-apa. Misalkan kalau didaftarkan enggak apa-apa, Jis. Enggak apa-apa. Masih oke itu. Masih oke. Selama enggak ada orang yang pertama mendaftarkan gitu ya. Ya, kalau itu sekarang pertaruhannya adalah siapa yang duluan gitu. Siapa yang duluan. Oh, kalau olahan. Gitu. Berarti kemungkinan lolos ya. Kemungkinan lolos kalau itu. Misalkan keripik Malang misalkan. Itu kan hasil olahan keripik itu. Ya, Malang kan salah satu produksinya tuh apel tuh. Apel. Kalau apel Malangnya mungkin nggak sembarangan nih ya. Ya. Tapi kalau udah jadi keripik gitu. Itu boleh. Itu boleh ya. Boleh kalau udah diolah. Keripik apel Malang. Bener. Oh iya. Karena udah jadi keripik nih ya. Karena udah jadi keripik dan kalau keripik kan apa ya? Bisa jadi bahannya bukan dari apel Malang gitu, dari misalkan dari kota lain gitu. Ya ada campuran tepung. Ya. Nah jadi kalau misalkan produk olahan itu boleh. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Berarti terkait dengan ya aturan ini ya, salah satu aturan ini ya. Iya, yang paling banyak kejebak itu kopi. Kopi. Kopi biasanya. Kopi benar-benar terkenal dengan kedaerahan sih. Misalkan kopi Kintamani misalkan. Gitu. Orang tuh pakai nama daerahnya dan itu sebenarnya kan bukan merek, itu indikasi geografis sehingga ditolak gitu. Iya, kayak kopi Toraja kan. Iya. Kopi Aceh gitu kan, kopi Wonosobo misalkan kayak gitu ya. Nah, kopi yang menggunakan nama-nama daerah tersebut ya rentan untuk ditolak ya. Benar. Nah, buat teman-teman yang mau pakai nama daerah, triknya itu jangan didaftarkan merek, tapi cukup dicantumkan di kemasan aja. Gitu, misalkan tadi kopi Wonosobo misalkan. Nah teman-teman mereknya harus daftar lagi tuh merek lain. Misalkan nama mereknya apa ya?
top kopi misalnya, top kopi. Nah nanti di kemasannya baru itu ditulis kopi dari Wonosobo gitu. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi memang itu bisa jadi siasat ataupun trik terkait dengan daftar merek yang ada nama daerahnya kayak gitu ya. Oke teman-teman ya, kalau misalkan masih belum puas dengan diskusi kita kali ini, silahkan komen-komen di bawah kayak gitu ya. Dan buat teman-teman yang mau dibantu nih daftar mereknya, bisa menggunakan jasa Kebun Desain, bisa tinggal WA ke nomor yang ada di bawah. Selain itu, kalau misalkan teman-teman mau sekalian pesan desainnya nih, karena Kebun Desain juga melayani jasa desain logo, jasa desain kemasannya, jasa desain iklan dan lain-lain, itu bisa juga pesan ke Kebun Desain sekalian, langsung aja WA ke nomor yang ada di bawah. Oke, paling itu aja untuk kita kali ini. Sampai jumpa di topik-topik selanjutnya.